Assalamualaikum, hai. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberi nikmat sehat dan dipermudah segala urusannya ya, amin. Karena kemarin kita udah buat evaluasi budgeting di bulan Januari, dan alhamdulillah banget ada sisa 100.000 nih teman-teman. Dan saya udah buat challenge menabung. Challenge menabungnya sebesar 5 juta rupiah. Tapi saya nggak bisa pastiin ya teman-teman kalau challenge menabung sebesar 5 juta rupiahnya ini bisa terpenuhi dalam setahun. Tapi kita coba aja, oke? Dan hari ini adalah waktunya saya untuk buat budgeting bulan Februari 2023. Mana nih teman-teman online semua, kalian udah buat budgeting di bulan Februari belum? Pasti udah ya, karena ini udah masuk akhir bulan malah ya. Sebenarnya saya juga buat video ini itu di akhir Januari. Jadi pas suami gajian saya langsung buat videonya. Cuman memang kemarin itu sempat selama beberapa minggu ada acara dan sempat sakit juga. Jadi videonya nggak sempet di voice, nggak sempet dikasih suara gitu teman-teman. Jadi ya ngaret terus mundur terus untuk upload. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-teman, kalau kalian itu biasanya sehari-hari suka catatin gak sih berapa pengeluaran yang kalian habisin? Entah itu mau kalian tulis di kertas atau mungkin di aplikasi keuangan yang kalian download di HP gitu. Cuman memang kalau kita nulis pengeluaran sehari-hari di kertas atau aplikasi gitu memang harus rajin dan konsisten ya. Boleh dong teman-teman sharing di kolom komentar ya. Oh ya, sambil saya nulis, sambil kita ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrolin tentang manfaat dari budgeting aja. Alhamdulillah saya dan suami itu tahu budgeting sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi memang hanya dipos-posin aja uang-uangnya ke dalam dompet-dompet pintar yang seperti biasa itu. Tapi saya nggak pernah nulis budgeting seperti ini di kertas atau buku ya. Nah, baru nulis budget di bukunya seperti ini itu di awal tahun 2023. Banyak manfaat yang kami dapat dari budgeting ini ya teman-teman. Walaupun memang selama 2 tahun yang lalu itu kami naik turun gitu budgetingnya, kadang over budget, kadang ada sisa gitu. Tapi alhamdulillah kami merasakan perubahannya. Dan di awal tahun ini kami benar-benar fokus agar budgeting ini tidak over budget, tidak memakai dana tabungan gitu. Jadi benar-benar memakai dana yang sudah kita pos-posin aja, dan semoga berhasil. Manfaat yang kami rasakan dari budgeting ini, yang pertama, kami jadi punya tujuan keuangan teman-teman. Ini penting ya untuk kalian lakuin juga, karena buat apa nih kita capek-capek buat budgeting setiap bulan, terus kita tulis pemasukan dan pengeluaran, tapi kita nggak punya tujuan, juga sama aja bohong gitu. Kalau tujuan keuangan kami simpel, yaitu hidup dalam berkesadaran. Jadi nikmat rezeki yang kami terima, kami kelola, dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak berlebih-lebihan dan sesuai porsinya. Selain itu kami juga punya cita-cita nih teman-teman, yaitu membuat challenge menabung. Jadi dalam 1 tahun ini insya Allah kami buat 1-2 challenge aja. Manfaat kedua dari budgeting yang kami rasakan itu, kami jadi punya rasa tanggung jawab yang lebih terhadap uang yang kita miliki nih teman-teman. Karena punya tanggung jawab yang lebih, kita jadi punya kendali. Contohnya, beras udah dibudgetin 140.000 selama sebulan. Nah, kita tuh harus punya kendali biar si uang beras ini gak kita pakai untuk hal yang lain. Jadi ya beras 140.000 ini ya untuk sebulan. Gak bisa kalian pakai uang beras ini untuk beli minuman, beli makanan di luar gitu, gak bisa. Kita harus punya kendali itu. Nah, itu yang kita rasain. Dengan kita punya budgeting ini, kita jadi lebih menahan diri untuk gak beli hal-hal yang gak perlu gitu. Tapi memang pada prakteknya sangat susah ya. Saya juga masih banyak kurangnya, masih banyak belajar, masih kadang ya suka diambil dikit-dikit gitu. Ya nggak apa-apa, ini proses belajar. Justru menurut saya budgeting itu seperti trial and error gitu teman-teman. Jadi kita wajib coba-coba nih metode keuangan mana yang cocok dengan penghasilan kita gitu. Karena nggak mungkin ya sekali kita buat budgeting itu langsung cocok dengan keuangan kita. Pasti ada aja celahnya yang ternyata ini nggak srek nih, saya nggak cocok nih dengan metode ini, kita ganti lagi, kita coba-coba terus aja.
Pernah juga sih ada teman online yang sharing di kolom komentar ya, kalau dia itu tim belanja sayurnya itu harian. Jadi nggak yang tim seperti saya itu yang kalau belanja sayur per minggu ya teman-teman. Nah kayak gitu kan beda-beda ya, tapi nggak apa-apa. Karena kan kita yang tahu kondisi keuangan rumah tangga kita itu seperti apa. Jadi wajib coba-coba nih metode apa yang cocok untuk kita gitu. Oke, balik lagi ke manfaat budgeting ya. Yang ketiga itu yang dirasakan saya sama suami itu, kita itu jadi tahu pengeluaran mana yang bisa kita tekan. Contohnya, next bulan depan kayaknya kita akan tekan pengeluaran untuk laundry atau setrikaan. Karena bulan lalu kita evaluasi, kita nggak masukin dana darurat. Jeng jeng. Kita kemarin sempat sakit, saya dan suami, jadi dana daruratnya karena nggak dimasukin, nggak ada, kita pakai uang yang lain. Nah itu yang bikin boncos. Makanya nanti bulan depan ada rencana mau tekan biaya untuk laundry, sama biaya yang lain sih kayaknya, cuman nanti masih mau diatur dulu. Next, manfaat lainnya dari budgeting yang kami rasakan itu jadi selalu mengutamakan tabungan. Jadi jangan sampai uang yang kita peroleh itu dipakainya untuk pengeluaran selama sebulan aja. Jadi tetap kita harus utamakan tabungan dulu, tabungan anak-anak, tabungan investasi gitu, tabungan untuk di hari tua. Dengan menabung juga kita jadi bisa sadar diri, kita bisa menahan diri untuk membeli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu gitu. Oh ya, kalian juga teman-teman jangan lupa sharing ya di kolom komentar, manfaat apa sih yang kalian dapat dari buat budgeting. Siapa tahu dengan sharing dari kalian tentang manfaat budgeting ini bisa buat saya dan teman-teman online di luar sana jadi lebih semangat untuk budgetingnya. Oke, tadi udah ngomongin manfaat dari budgeting, kita fokus balik lagi ke budget yang Februari ya. Budgeting di bulan Februari ini sebenarnya masih sama seperti budgeting di bulan Januari yang lalu. Bedanya itu hanya di beras teman-teman. Jadi beras di bulan lalu itu 130 kalau nggak salah ya. Nah di bulan ini jadinya 140 untuk beras karena ada kenaikan harga. Next bulan depan kayak kita mau cari tahu harga beras-beras lain deh. Kalian biasanya pakai merek apa nih untuk berasnya? Kita itu kemarin pakai yang merek beras 3 jeruk, cuman naik kan ya, tadinya 65 jadi 70. Ya satu lagi selain beras, yang beda juga iuran RT. Bulan lalu itu 35, sekarang naik jadi 50. Kenapa? Karena iuran RT-nya nambah. Biasanya itu kan hanya untuk bayar sampah. Nah sekarang ada keamanan. Untuk yang lainnya masih sama, nggak ada perubahan, cuma beda di beras sama iuran RT aja ya tadi. Oh ya udah cerita belum sih kalau untuk yang pulsa, listrik, wifi, PDAM itu kita bayarnya via online ya, jadi nggak kita masukin ke dalam dompet ini. Jadi budget di bulan Februari ini ada kenaikan 25.000 tadi untuk beras dan iuran RT. Total budget Februari pemasukannya jadi 5.673.000. Sebelumnya di bulan Januari itu total budgetnya 5.648.000. Semoga budget di bulan Februari ini nggak over dan bisa nabung untuk ngisi di challenge menabung 5 juta ya. Untuk teman-teman semangat ya budgetingnya. Semoga keuangan kita setiap bulannya semakin lebih baik. Amin. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani saya untuk membuat budgeting di bulan Februari dan sharing-sharingnya tentang manfaat dari budgeting. Semoga video ini membawa manfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.